Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut di sebuah hotel mewah bagian kamar mandi. Terlihat salah seorang wanita sedang mandi di bathtub dan ia sangat menikmatinya. Ia mengatakan berkat dari saran pemimpin grup yang tidak lain adalah Jinbai, ia dapat hidup dengan nyaman di akhir zaman ini. Tiba-tiba sistem peringatan muncul menginformasikan bahwa Evolver tim Jinbai telah melakukan penyelesaian pertama dari Dungyeon level normal Dongsan Sewer level 110. Jinbai juga merilis video saat timnya melakukan pembersihan. Jika ingin menontonnya, maka biaya yang dikeluarkan adalah 10 koin tembaga. Mata si wanita melebar ketika menerima informasi itu. Ia terkejut saat mengetahui pemimpin grup kembali menyelesaikan Dungyeon. Ia penasaran dan memutuskan untuk menontonnya karena belum pernah melihat Dungyeon sebelumnya. Meskipun sebenarnya 10 koin tembaga adalah nilai yang cukup besar baginya. Saat memutarnya, ia mempertanyakan kenapa banyak sekali wanitanya. Berpindah pada seorang pria yang juga sedang menonton video yang sama. Ia menilai bahwa gadis-gadis yang ada pada tim Jinbai terlihat berbakat dan cantik, meskipun tidak terlalu bagus dalam pertempuran. Ia kali ini berbicara seorang diri meminta pada para gadis yang ada di video untuk segera maju, karena yang ia inginkan adalah untuk melihat Jinbai bertarung. Sedangkan pria yang berbeda memberikan penilaian bahwa monster yang berada di kedalaman adalah tingkat tinggi. Bahkan dengan bimbingan Jinbai, anggota timnya tidak bisa mengalahkan para monster. Alhasil, pemimpin grup akhirnya turun tangan langsung untuk bertarung. Salah seorang pria yang juga menyaksikan video itu tampak tegang, mengatakan kalau Jinbai sepertinya sangat kuat. Di sisi lain, beberapa orang pria menonton video itu secara seksama. Pria berbaju jingga menanyakan, bagaimana pendapat rekannya tentang kekuatan bajingan dari timur itu? Pria berambut putih mengatakan kalau itu bukanlah masalah. Mereka cuman kurang beruntung karena tidak menemukan Dungyeon sejauh ini. Tidak mungkin Jinbai lebih baik dari Tom, rekan mereka yang memiliki rank S. Di sisi lain, Tom masih terdiam tanpa sepatah kata pun. Ia begitu fokus menonton videonya. Dan setelah benar-benar menyimaknya, seketika ia tercengang ketika mendapati Jinbai telah membinasakan bos monster hanya dalam satu serangan. Ia angkat bicara mengatakan pada rekannya bahwa Jinbai jauh lebih kuat darinya. Kembali pada wanita cantik sebelumnya, ia menilai bahwa bos monster yang dihadapi oleh tim Jinbai berlevel 10. Pemimpin grupnya sangat kuat dan metode bertarung yang diajarkannya pada gadis-gadis itu juga sangat berguna. Sambil menyaksikan video itu, si wanita yang berada di tempat tidur seolah menunjukkan sikap terangsang meneruskan. Andai saja ia berada di kota yang sama dengan pemimpin grup. Ia iri pada gadis-gadis itu yang mendapatkan instruksi oleh pemimpin grup dan semuanya. Berpindah tempat di ruang belajar Villa Sung Ji-kyung, Jinbai menyampaikan setelah semua orang menyelesaikan Dungyeon Sewer, mereka pasti mendapatkan banyak equipment kelas rendah. Ji-kyung, Lingyu, dan Luli akan bekerja sama untuk membuat peraturan ekonomi markas dan perdagangan equipment secepatnya. Ji-kyung menerima perintah itu dan menanyakan apakah ada perintah yang lain. Jinbai tidak menjawabnya, namun ia menunjukkan beberapa item yang telah didapatkan sambil mengatakan bahwa ia punya sesuatu. Ji-kyung harusnya bisa melihat pentingnya hal-hal ini.
Zikyong tertegun ketika melihatnya. Ia memegang sebuah item berbentuk bola, menilai bahwa itu adalah Walls of Flesh and Bloods. Walls material yang bisa tumbuh dengan memakan daging dan cairan merah. Ini lebih kuat dari dinding apapun yang bisa mereka bangun. Dan ini adalah penghalang yang kuat jika digunakan dengan benar. Berikutnya, ia memegang sebuah rolls berwarna ungu, mengatakan bahwa butuh waktu 10 detik untuk kembali ke kota yang ditandai. Sedangkan efeknya tergantung dari material yang digunakan untuk membuatnya. Item ini adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup. Dengan ini, mereka pasti bisa menjadi penguasa tunggal Jiangqing dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian ia mengambil item terakhir berupa sebuah gaun, mengatakan kalau ini dapat meningkatkan penampilan tubuh dan dapat diubah menjadi penampilan apapun. Belum selesai berbicara, Qin Bei menyela menanyakan, kenapa? Apakah ini terasa kurang penting dari dua item yang sebelumnya? Zikyong mengatakan, tentu tidak. Bukankah Qin Bei pemilik sebenarnya dari semua ini? Itu sebabnya equipment yang menyenangkan Qin Bei pasti adalah item yang penting. Zikyong kemudian mendekapnya, meneruskan. Ia tidak tahu banyak tentang pakaian wanita, jadi ia ingin tahu apakah Qin Bei dapat mengejutkannya. Sebuah kejutan memang ada, tapi tidak hanya darinya saja. Ia berjanji akan membuat Songgi secara resmi memanggil Qin Bei dengan sebutan ayah. Sekarang ia akan mendadai pakaiannya dahulu, jadi silahkan tunggu. Masih di tempat yang sama Villa Song Zikyong, setelah beberapa saat berpindah di ruang kamar. Terlihat Qin Bei menggendong salah satu wanita yang sepertinya adalah Ling Yu. Ia membawanya ke kasur sebelum pada akhirnya membaringkannya. Dan ternyata di tempat tidur itu tidak hanya ia seorang diri, melainkan terdapat banyak wanita yang mengenakan pakaian bikini. Mereka tidak lain adalah anggota tim Qin Bei. Setelah beberapa saat berlalu, Qin Bei tengah mengenakan pakaian dan sistem muncul memberitahukan bahwa Plague telah dilengkapi, yang artinya set wabah yang sudah dilengkapi adalah 2 dari 5. Semua atribut naik plus 5 menambah ketahanan terhadap debuff. Qin Bei mengatakan, Dongyeon Sewer hari ini hanya menjatuhkan satu set wabah setelah 3 kali percobaan. Jika ia bisa mendapatkan satu bagian dari set wabah setelah setiap 3 kali percobaan, maka ia bisa mengumpulkan set lengkapnya dalam 3 hari. Sistem kembali muncul memberitahukan pesan masuk dari Dremi menggunakan chat pribadi. Ia menyapa Qin Bei yang adalah pemimpin grup dan menyampaikan bahwa ia telah menonton video strategi dari pemimpin grup. Qin Bei memberikan panduan berdasarkan bakat dan kemampuan setiap orang. Ia tidak pandai bertarung dan karena itu ia ingin mendapatkan panduan dari Qin Bei. Apakah boleh? Mendapati pesan itu sedikit mengejutkannya. Ia tidak mengira ada yang mencari bimbingan. Ditambah lagi nama orang yang meminta sangatlah asing baginya. Ia membalas pesan itu menyampaikan bahwa bimbingan itu mengharuskan ia untuk memiliki pemahaman tertentu tentang bakat Dremi terlebih dahulu. Jika Dremi percaya, maka kirimkan rincian bakat yang dimiliki padanya. Barulah ia dapat membantu setelah melihatnya. Tapi jika Dremi tidak ingin mengungkapkan detail bakat yang dimiliki, detail atribut juga tidak masalah. Tapi kalau cuma dengan itu, maka ia tidak akan bisa banyak membantu. Setelah membaca penyampaian itu, Dremi menjawab, jika itu memang tergantung pada detail bakat, ia bisa memberikannya sekarang. Kembali pada Qin Bei, setelah mendapati adanya pesan itu, ia mengatakan bahwa belum pernah mendengar nama Dremi ini dalam kehidupan sebelumnya. Tapi orang-orang yang berada di grup ini setidaknya adalah pionir, jadi dia pasti bagus. Dan tiba-tiba matanya terbelalak, itu karena melihat bakat yang dikirimkan oleh Dremi. Dream Butterfly Dream Point 31.
Ia tidak menyangka bakat Dreamy adalah tingkat Triple S, bakat pertumbuhan tak terbatas. Menurut Jinbei, tidak mungkin kekuatan ini tidak diketahui. Sepertinya di kehidupan sebelumnya Dreamy meninggal. Jinbei kemudian memberikan respon mengatakan kalau bakat tingkat Triple S itu sangat rumit. Bisakah Dreamy menceritakan efek dari skill bakat yang dimilikinya? Dreamy menjawab, tentu ia tidak keberatan akan hal itu. Bakat Dream Butterfly adalah kemampuan untuk memasuki dunia mimpi yang sama dengan dunia nyata dan juga dapat digunakan untuk memasuki dunia mimpi orang lain. Jinbei juga bisa mengambil beberapa hal dari dunia lain. Untuk itu, ia telah melakukan dream weaving yang adalah tentang menyesuaikan apapun di dunia mimpi. Tapi hanya sedikit yang dapat ia sesuaikan saat ini. Untuk bermimpi dengannya, ia harus mengundang orang lain ke dalam dunia mimpinya dengan menciptakan totem mimpi. Totem mimpi adalah objek yang digunakan untuk menguji apakah seseorang berada dalam realitasnya sendiri, mimpi atau bukan mimpi, dan tidak berada dalam mimpi orang lain. Mengetahui itu, Jinbei sedikit tersenyum bergumam. Selama Dreamy tidak menemukan tubuh yang sebenarnya, ini bukanlah masalah. Ini praktis dan tak terkalahkan. Dreamy terus mengirimkan pesan, mengatakan, ia pikir ia bisa mengirimkan totem mimpi dalam bentuk gambar. Lalu Jinbei bisa datang dan membimbingnya di dunia mimpinya. Jinbei tidak menyetujui itu karena ia tidak mempunyai perlindungan di dunia mimpi Dreamy. Dreamy meminta Jinbei untuk tidak khawatir. Ia bisa menandatangani kontrak Evolver dengan Jinbei dan berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Jinbei tercengang ketika membacanya. Ia mengatakan, bukankah kontrak Evolver yang diakui oleh kehendak alam semesta, harganya setidaknya adalah 10 koin emas. Jika Dreamy bisa punya 10 koin emas, kenapa harus repot meminta nasihat pertarungan darinya? Dreamy menyampaikan bahwa monster yang ia binasakan di dunia mimpi juga mati di dunia nyata dan ia dapat menyesuaikan tingkat jumlah monster di dunia melalui Dream Weaving. Jadi ia memiliki cukup koin emas. Maksudnya adalah Dreamy bisa mendapatkan koin emas dengan mudah melalui pertarungan di dunia mimpi. Ia juga bisa memberi Jinbei hadiah lain seperti dua hal ini. Pertama adalah Spiritual Perception, buku skill tingkat D. Jinbei menilai bahwa ini sungguh kemampuan yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang tidak lebih buruk dari Raja Virus miliknya. Tawaran yang kedua adalah City Building Order, item spesial kelas F. Dreamy sedikit menggigit bibir mengetik pesan dengan penuh harapan, mengatakan, meskipun dalam mimpinya ia kuat, tapi kenyataannya lemah. Ia memiliki firasat bahwa jika ia tidak meningkatkan kemampuan bertarungnya, cepat atau lambat ia akan binasa. Membaca pesan itu, Jinbei bergumam membenarkan nalurinya. Kemampuan Dreamy tidak memiliki peningkatan fisik apapun, dan itu tentu adalah kelemahan yang luar biasa. Setelah mempertimbangkan itu, Jinbei memutuskan untuk menyetujuinya dan meminta Dreamy mengirimkan kontrak Evolver-nya. Ini ia lakukan karena Dreamy telah bersedia menandatangani kontrak, jadi ia akan membantunya. Selain itu, bakat yang kuat seperti Dreamy juga harus direkrut untuk ia gunakan. Tidak berselang lama, Dreamy langsung mengirimkan sebuah kontrak Evolver yang menyatakan bahwa ia berjanji untuk tidak melakukan dialog atau melakukan tindakan apapun yang akan menyebabkan kerugian atau dampak negatif pada Jinbei. Kontrak ini berlaku selama 24 jam. Merasa isi kontrak itu sudah sesuai, tanpa pikir panjang, Jinbei pun menyetujuinya. Masih di tempat yang sama, Villa Song Zikyong, namun berpindah pada kamar tidur bagian kedua. Terlihat Jinbei sedang berbaring untuk membantu Dreamy melalui sebuah mimpi.
Di benaknya berpikir kalau totem mimpi mengharuskan ia untuk rileks dan fokus selama 3 menit dan butuh waktu yang lama jika orang itu dijaga. Namun tidak lama kemudian, totem mimpi dari Dreamy telah diterima. Jinbei meneruskan gumamnya. Jika kemampuan ini berkembang ke titik di mana mereka bisa melihat dan bermimpi, itu akan menakutkan. Seketika gumamnya terhenti dan ia pun tertidur yang kemudian bertemu dengan Dreamy di dalam mimpinya. Di mimpi ini, ia membawa sebuah boneka dan menyapa Jinbei menggunakan sebutan pemimpin grup. Ia juga memperkenalkan diri dengan nama Ming Ming dan menyampaikan bahwa ia baru saja menandatangani kontrak bersama. Terlihat Jinbei sedang memperhatikan kondisi sekitar sambil mengenalkan diri. Kemudian ia menanyakan, apakah ini dunia mimpi Ming Ming? Tempat ini tidak cocok untuk pelatihan tempur. Ming Ming meletakkan bonekanya, mengatakan bahwa tidak di sini. Berikutnya ia menunjukkan sebuah portal, meneruskan kalau ia sudah menyiapkan GM di dekat sini. Ini mengejutkan Jinbei dan membuatnya penasaran sehingga memutuskan mendekat untuk melihatnya. Namun ia semakin terkejut ketika mendapati adanya sebuah kota di dalam portal itu. Ia menanyakan apakah itu GM terdekatnya. Sepertinya dunia mimpi Ming Ming sangat besar. Ming Ming membantahnya, menyampaikan bahwa dunia mimpi adalah mandiri dan bukan miliknya. Ia sebagai Dreamwalker hanya bisa memasuki dan mengubahnya. Dan menurut penjelajahannya akhir-akhir ini, sepertinya dunia mimpi mencerminkan dunia nyata. Jinbei mengatakan, jika begitu, sekarang ia mengerti. Ayo mereka pergi dan mulai latihannya. Ming Ming pun menerimanya dengan senang hati dan lebih dulu memasuki portalnya. Sejenak mereka melalui kondisi gelap gulita sebelum pada akhirnya tiba di tempat GM di dalam lapangan basket. Melihat kondisi yang gelap, Ming Ming mengambil tindakan dengan mencintikkan jari sambil mengucapkan, "Jadilah terang." Dan itu pun langsung terjadi. Jinbei mengatakan kalau Ming Ming terlihat seperti anak SMP. Ming Ming menjawab bahwa sebelum kiamat, ia adalah seorang penulis novel. Mendengar itu, tanpa Jinbei hanya menghiraukannya dan memilih untuk duduk sambil menanyakan, apakah yang Ming Ming inginkan adalah memperkuat kekuatan tempur di dunia nyata. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bertarung. Jinbei juga meminta padanya agar tidak menggunakan kemampuan dunia mimpinya sekarang. Biarkan ia melihat tingkat pertarungannya saat ini. Ming Ming mengatakan kalau atributnya di dunia mimpi akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan mentalnya. Dan kekuatan mentalnya adalah 48. Jadi pemimpin grup harus berhati-hati. Jinbei meminta untuk tidak khawatir, silahkan serang ia dengan seluruh kekuatan yang ada. Ming Ming pun menyetujuinya dan segera melesatkan sebuah pukulan. Namun itu seolah tidak berarti sama sekali. Jinbei hanya perlu menggeser tubuhnya untuk menghindar sambil mengatakan kalau berat badan Ming Ming tidak stabil, tidak bisa memukul dan tidak bisa mundur. Ia kemudian menyampaikan beberapa poin penting pada Ming Ming yang terus berusaha melesatkan serangan. Pertama, Ming Ming harus mengontrol keseimbangan berat badan. Pukulan yang tidak bisa mundur adalah yang paling lemah. Kedua adalah mengunci target. Ming Ming harus tahu di titik mana ingin memukul, bukan memukul secara acak. Ketiga, Ming Ming harus mengamati lawan. Jangan hanya fokus pada serangan sendiri. Ucapan itu membuat pipinya memerah dan terkejut yang kemudian sekali lagi mendaratkan pukulan. Namun kali ini Jinbei menahannya, mengatakan kalau ia sudah mengerti tingkatan Ming Ming sekarang. Ingat dan lakukanlah 3 hal tadi, maka Ming Ming akan meningkat pesat. Jinbei kemudian berbisik meneruskan bahwa tadi ia hanya menggunakan kecepatan sekitar 20 dan Ming Ming tidak bisa bereaksi sepenuhnya.
Mendengar itu, Ming Ming meminta maaf dan mengakui kalau ia benar-benar buruk. Chin Bai menimpali untuk tidak perlu meminta maaf, cukup bekerja keras untuk melatih diri. Mendapati adanya bentuk perhatian dan sikap yang lembut membuat pipi Ming Ming semakin memerah, mengatakan kalau ia akan bekerja keras. 7 hari kemudian, terlihat Chin Bai sedang berbincang bersama Song Zikyong. Zikyong menyampaikan bahwa semua peraturan dan hukum telah ditempelkan. Juga ada orang di setiap papan yang bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Chin Bai menyambung, dengan begini, Dongsan sudah berada di jalur yang benar. Ia telah membersihkan area sekitar Dongsan dalam beberapa hari terakhir. Selanjutnya, pengelolaan tempat ini akan diserahkan pada Zikyong karena besok ia akan berangkat pagi-pagi sekali. Seketika wajah Zikyong menunjukkan keterkejutan ketika mendengarnya. Ia mengira Chin Bai akan tetap tinggal walau hanya sebentar. Bukankah flagship Chin Bai masih kurang satu bagian? Yang dilengkapi baru 4 dari 5 bagian yang saat ini meningkatkan semua atribut plus 10. Memiliki ketahanan terhadap kondisi negatif setiap serangan dengan debuff wabah secara acak. Chin Bai menyampaikan kalau ia tidak punya waktu hanya untuk menunggu set grade. Sedangkan ada banyak kesempatan dan harta berharga di luar sana. Jadi ia harus pergi keluar dan mengambil beberapa dari mereka. Tiba-tiba Zikyong mendekap dari belakang, meminta pada Chin Bai untuk harus memikirkan mereka dan jangan lupa kembali. Kalau tidak, jika White Emperor Place meletus, maka tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dengan wajah mesum, Chin Bai menanyakan, apakah masih ada panas di propertinya? Kalau begitu, pergi dan panggil mereka semua. Hari ini mereka akan berdiskusi tentang bagaimana menghentikan Kaisar Putih dari letusan. Cerita berlanjut di keesokan harinya. Terlihat Chin Bai kembali berulah menelanjangi para anggota timnya. Ia mengeksekusi secara bersamaan dan terlihat mereka begitu menikmatinya hingga membuat para bawahannya terlelap sampai pada pagi hari tiba. Sedangkan ia telah bangun lebih dulu karena bersiap untuk pergi. Bersamaan ketika keluar ruangan, ia dikagetkan dengan seorang wanita berambut hijau yang sepertinya adalah bawahan Zikyong. Chin Bai menghampirinya menanyakan, apakah si wanita mencari Zikyong? Ia belum bangun. Si wanita membantahnya, mengatakan kalau yang ia cari adalah Chin Bai. Chin Bai menanyakan, ada apa? Si wanita menyampaikan bahwa ada seseorang yang membuat masalah di kaki gunung. Chin Bai menimpali, lalu kenapa si wanita mencarinya? Bukankah peraturan di Dongsan sudah diumumkan? Kenapa si wanita tidak mengikuti aturannya? Si wanita meminta maaf, mengatakan, mereka memang punya orang yang bisa dikendalikan. Tapi juga ada seseorang yang bilang bahwa ia adalah teman Chin Bai. Jadi ia belum selesai berbicara, Chin Bai menyela meminta si wanita agar mengantarkannya ke sana. Si wanita pun menerimanya dan pergi bersama. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung, daerah Villa Dongsan. Di saat sedang menuruni anak tangga, salah seorang pria berbaju olive menunjuk ke arah mereka sambil menyampaikan pada rekannya bahwa Chin Bai ada di sini dan ia melihatnya. Wanita berambut hijau menyampaikan pada Chin Bai bahwa yang mencarinya adalah orang-orang yang tidak puas dengan biaya harian yang telah mereka buat sebesar 1 koin tembaga. Orang-orang ingin menggunakan area keamanan dan tempat tinggal secara gratis. Mendengar itu, Chin Bai hanya terdiam dan memutuskan untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang melakukan protes. Tampak pria berbaju olive terlihat begitu senang. Ia memanggil Chin Bai dan mengingatkan bahwa dirinya adalah El Chen. Chin Bai menimpali, ia tahu, tapi peraturan mereka tidak keras. Untuk mendapatkan 1 koin tembaga, yang perlu El lakukan hanyalah membinasakan 1 zombie.
Bahkan jika El tidak bisa melakukan itu, masih ada pekerjaan lain di sini, di mana El bisa mendapatkan uang. Jadi kenapa El membuat masalah? El mengatakan bahwa Jinbai keliru. Ini bukan tentang uang. Ia kemudian menunjuk pada sebuah spanduk yang bertuliskan saling membela dan membantu satu sama lain, sambil meneruskan kata-katanya. Karena kiamat, maka mereka harus saling membantu. Sekarang Jinbai memiliki sumber daya, jadi seharusnya bisa membantu semua orang untuk mengatasi kesulitan ini. Ia juga meminta agar Jinbai mendengarkan nasihatnya sebagai presiden mahasiswa. Peraturan ini untuk membantu dunia, dan jika Jinbai membatalkannya, maka semua orang tentu akan berterima kasih padanya. Jinbei sedikit tertawa mengatakan bahwa ia tidak ingin membuang waktu untuk orang seperti El. Dengan wajah yang tegas, kemudian ia menyampaikan pada semua orang yang ada kalau peraturan akan tetap sama. Jika kalian tidak bisa menerimanya, silahkan keluar. Dan siapa saja yang tidak bubar setelah 3 menit, maka akan dibinasakan tanpa ampun. Mendengar itu, seketika suasana menjadi hening untuk sejenak. Jinbei meminta pada wanita berambut hijau yang bernama Ling Xuang untuk memulai timernya. Ling Xuang menerima perintah itu dan segera melakukannya. Mendapati ancaman itu, bukannya bubar, mereka malah mengeluarkan senyuman mengejek. El mengatakan, tidak peduli jika itu 3 menit, 5 menit pun ia tidak akan pernah pergi. Tujuan ia datang ke sini adalah mencari bantuan untuk semua orang. Jadi semua orang pasti akan memberikan dukungan dan berterima kasih padanya. Tapi tiba-tiba salah seorang penjaga merasa geram memaki untuk menghentikan omong kosongnya. 1 koin tembaga bukanlah beban bagi siapapun. Orang yang tidak mau membayar berarti adalah sampah atau egois dan pelit. Mereka tidak akan melindungi orang-orang seperti itu di sini. Rekannya juga menyambung, mengejek bahwa El adalah sampah, bahkan tidak bisa membinasakan 1 zombie dalam sehari. Penjaga yang berbeda juga mencibir, mengatakan, jika El tidak bisa mendapatkan 1 koin tembaga pun, datanglah ke rumahnya dan jadilah dogi penjaga. Maka ia akan membayar El 2 koin tembaga. Silahkan El keluar, sebab mereka membangun camp dan tidak ada hubungannya dengan El. Mendapati cacian itu membuat El merasa tidak tahan dan mengatakan kalau ia akan pergi. Ia tidak akan bergabung dengan tempat sampah semacam ini. Ia juga mengancam bahwa Jinbai akan menyesal di kemudian hari karena telah mengusirnya pergi. Tiba-tiba Jinbai mendekat ke arahnya dengan sedikit merentangkan tangan meminta untuk menunggu. El menanyakan apakah Jinbai sudah menyesal. Bukannya menjawab, Jinbai malah mengubah lengannya yang kemudian ia lesatkan pada El dan itu mendarat tepat di tubuhnya. Seketika mata El melebar disertai dengan cairan merah yang memercik. Ia tidak menyangka Jinbai melakukan ini padanya. Orang-orang yang menyaksikan juga sangat terkejut dan menjadi gentar. Jinbai memaki bahwa El benar jika ia membiarkan orang yang membencinya dan berpura-pura keren saat melarikan diri. Ia memang akan menyesal. Di sisi lain, Ling Xuang menyampaikan bahwa hanya ada 1 menit tersisa. Kenapa pria yang di depannya masih di sini? Si pria mulai berkeringat dingin mengatakan bahwa ia bersedia mematuhi peraturan di sini. Ia juga bersedia menerima hukuman atas masalah yang telah dibuat di sini. Tapi tolong beri ia kesempatan sekali lagi. Jinbai mengatakan bahwa si pria memang adalah orang yang cerdas. 5 koin tembaga adalah nilai yang cukup untuk menebusnya. Dan semuanya akan kembali normal setelah sebulan. Si pria menyetujui itu dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Beberapa yang lain juga mulai berjongkok, mengatakan bahwa mereka juga siap melakukan itu. Jadi tolong beri kesempatan kepada mereka.
Bukannya menjawab, Qin Bai malah berbalik badan menyampaikan pada Ling Xuang kalau sisanya ia serahkan padanya. Ling Xuang menjawab bahwa ia mengerti, jangan khawatir. Qin Bai pun mulai menjauh dari keramaian dan tiba-tiba mendapati sebuah pesan masuk dari Ming Ming yang menyampaikan bahwa ia telah mengalami kesulitan untuk meningkatkan kemampuan di dunia nyata. Meskipun kekuatan mentalnya tinggi, tapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Qin Bai memintanya untuk bersabar dan terus berlatih. Ia akan mencari buku tentang kekuatan mental dan kemampuan menyerang. Ming Ming kemudian menanyakan di kota mana Qin Bai berada. Ketika ia bisa keluar, ia pasti akan menemui dan mencarinya. Tanpa keraguan sedikit pun, Qin Bai memberitahu bahwa ia berada di kota Jiangji. Mengetahui itu, Ming Ming mengatakan kalau itu sangat dekat dari keberadaannya di Wocha. Qin Bai menawarkan jika Ming Ming ingin bergabung dengannya, ia bisa menjemputnya. Ming Ming mengkonfirmasi jika itu benar, itu adalah hal yang bagus. Di benak Qin Bai berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya ia pernah mendapatkan misi pekerjaan kelas S di sekitar Wocha. Meskipun bukan sepenuhnya kelas S, tapi itu bisa digunakan sebagai modal untuk menukar beberapa bahan atau informasi yang dibutuhkan. Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke kota Wochang terlebih dahulu. Berpindah di sebuah hotel yang berada di suatu tempat di kota Jiangxi. Tampak ruangan ini diisi oleh beberapa orang. Pria berbaju coklat bertanya pada rekan berbaju abu, berapa banyak makanan yang tersisa. Pria berbaju abu bernama Sonzi. Ia mengatakan bahwa persediaan mulai menipis. Mereka hanya bisa bertahan 3 hari. Mendengar itu, Jiang Lo mengumpat kesal. Ini semua karena zombie sialan itu. Ia telah membinasakan 5 orang mereka dengan mudah. Dan selain itu, ia juga punya indera yang sangat tajam. Begitu mereka sampai di lantai 10, ia menunjukkan sebuah reaksi, sedangkan mereka belum sempat melarikan diri. Dengan wajah yang lesu, Sonji mengatakan, sepertinya mereka akan mati di sini. Tiba-tiba wanita berbaju merah bernama Wei memanggil rekannya untuk melihat sesuatu yang ada di atas gedung sedang melompat-lompat. Jiang Lo menanyakan, apa itu? Ia hanya bisa melihat bayangannya saja. Apakah itu jenis zombie baru? Mereka berempat mengamati secara seksama, namun tidak mengetahuinya. Jiang Lo menilai kalau makhluk itu sepertinya berbahaya, jadi mereka harus menutup tirainya. Wei menahannya, meminta untuk tidak khawatir, karena menurutnya itu adalah manusia. Sonji mempertanyakan itu, bagaimana mungkin itu adalah manusia? Jiang Lo juga mengkonfirmasi apakah Wei tidak salah lihat. Wei dengan tegas menjawab, tentu saja tidak. Ia sangat yakin dan jangan lupa dengan kemampuan yang ia miliki. Wanita berbaju coklat bernama Zhuang ikut angkat bicara mengatakan kalau makhluk itu datang ke arah mereka. Di sisi lain, zombie juga menyadari kehadirannya, menatap dengan penuh tanya. Sebenarnya makhluk itu tidak lain adalah Qin Bai. Sejenak ia berhenti ketika mendapati adanya kemunculan zombie dan memutuskan untuk menganalisisnya. Ia menemukan bahwa zombie itu adalah jenis Tyrant. Menurutnya, ini adalah bonus yang tidak terduga. Kebetulan ia punya cetak biru senjata untuk tulang. Jadi ia tidak boleh menggunakan palu raksasa, karena itu akan mempengaruhi tingkat penurunan tulang Tyrant dan keamanannya. Ia menatapnya sebelum pada akhirnya melompat dan melesat menggunakan evolusi cakarnya dengan maksud memenggal kepalanya. Kembali pada 4 orang yang berada di hotel terus melakukan pengamatan, namun mereka memutuskan untuk sedikit menyipitkan tirainya. Sonji mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ia menanyakan pada Wei apa yang terjadi di sana. Wei yang tadinya bersikap tenang seketika menjadi takut menyampaikan, sebaiknya mereka berhenti menonton. Ini terlalu berbahaya.
Namun karena masih penasaran, ia tidak juga menutup tirainya, melainkan menunggu pertarungannya. Dan tiba-tiba ia terkejut ketika melihat lengan Jinbai yang berubah menjadi cakar. Jianglo mengatakan, sudah ia bilang kalau itu adalah monster. Apakah Wei pernah melihat manusia biasa yang punya cakar? Wei tidak merespon pertanyaan itu karena terfokus pada pertarungan. Dan seketika ini mengejutkannya ketika mendapati zombie besar telah binasa. Ditambah lagi, sekarang Jinbai menyerap monster itu. Tidak berhenti sampai di situ, mata Wei semakin melebar saat melihat wajah Jinbai dan tampak monster terbaring tidak berdaya di sampingnya. Tidak berselang lama, sistem muncul memberitahukan beberapa informasi. Pertama, Jinbai telah membinasakan zombie elite, mendapatkan 2000 XP. Mutan Elite Zombie Tyrant tahap 3 telah diserap. Semua kemampuan Fidos Blacklight telah ditingkatkan. Kedua, mendapatkan 800 virus point dan 500 poin evolusi eksklusif untuk Fidos Blacklight. Ketiga, virus Blacklight memperoleh bentuk baru Muscle Strengthening. Dan keempat, virus Blacklight memperoleh bentuk baru Cell atau perlindungan. Setelah menerima informasi itu, Jinbai berpandangan bahwa muscle strengthening sepertinya dapat memperkuat bagian tubuh manapun, tidak seperti bentuk lainnya, tidak mempengaruhi bentuk tubuh dan menyebabkan ketidaknyamanan. Pertahanan sel ini juga 2 kali lebih kuat darinya, tentu sangat bagus. Berpindah pada Wei yang tiba-tiba tersenyum dan berteriak menyebut nama Jinbai. Ini membuat Jianglo mengeratkan gigi karena khawatir keberadaan mereka akan diketahui. Mendengar adanya panggilan, Jinbai menoleh ke sumber suara, menanyakan siapa. Dan tidak berselang lama ia menemukannya, namun ia penuh tanya apakah orang di jendela yang memanggilnya. Ditambah lagi, tiba-tiba tirainya tertutup. Ini membuatnya semakin bingung. Untuk memastikan, ia memutuskan menghampiri dan di saat yang bersamaan Wei kembali membuka tirainya. Jinbai yang melihat tidak mengira kalau orang yang memanggilnya adalah sahabat Songge. Ia sempat bertanya-tanya siapa pemilik suara itu tadi. Dengan wajah ceria, Wei menanyakan keadaan Songge. Apakah dia baik-baik saja? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Wei mengajaknya masuk terlebih dahulu di ruangan mereka dan berbincang bersama. Jinbai menyampaikan bahwa ia telah mendirikan pemukiman di daerah Villa Dongsan dan sekarang mungkin ada ratusan orang yang tinggal di pemukiman itu. Sedangkan pengelolaannya ia dibantu oleh Song Ziqiong yang adalah ibu dari Songgi. Jadi Songgi aman. Wei tentu merasa senang ketika mendengarnya. Jianglo dengan wajah antusias ikut angkat bicara menanyakan, apakah Jinbai benar-benar mendirikan pemukiman yang diisi oleh ratusan orang? Sunzi menambahkan, benarkah Ratu Jiangqing membantu Jinbai melakukan pengelolaan? Apakah sobat Jinbai telah bercanda? Jinbai duduk menyilangkan kaki dengan santai sambil mengatakan, mereka akan mengerti setelah pergi ke sana. Ia tidak akan berbohong tentang sesuatu yang begitu mudah untuk diungkap. Seketika kata-katanya terhenti karena mendapati adanya seseorang yang menyerobot masuk membuka pintu tanpa mengucapkan kata permisi, melainkan menyebut nama Jinbai. Jinbai dengan spontan menoleh dan mengenali bahwa itu adalah Lin Qizi. Tidak berselang lama, 2 pria kembali datang. Pria berbaju putih bernama Livi dan pria berbaju merah bernama Zaumo. Lin Qi mengatakan bahwa ia tadi mendengar seseorang telah memanggil nama Jinbai. Oleh sebab itulah mereka datang kemari untuk memastikannya. Jinbai bangkit berdiri menanyakan, kenapa mereka ada di sini? Lin Qi menyampaikan, pada hari itu semua terjadi. Saudara Jianglo membawa sekelompok siswa untuk mendukung Wei Xiaohua di toko di mana ia bekerja per waktu. Oleh sebab itulah mereka berkumpul. Zaumo menyambung menanyakan, apakah Jinbai bebas pada hari itu? Tapi Living bilang kalau Jinbai sedang sibuk.
Bei balik bertanya, menanyakan berapa banyak mahasiswa Universitas Jiang mereka ada di sini. Jika Lin Qi mau, Lin Qi bisa pergi ke pemukiman di daerah Villa Dongsan. Namun di sana memiliki satu aturan, yaitu menyerahkan satu koin tembaga setiap hari. Apakah mereka bisa menaatinya? Dengan rasa percaya diri, Jianglo menjawab, tentu saja. Jika bukan karena dihalangi oleh monster itu, mungkin mereka juga bisa mendapatkan koin emas. Tapi jalan menuju pemukiman masih sangat berbahaya, jadi ia ingin tahu apakah Bei bisa ikut dengan mereka. Bei mengatakan bahwa ada hal lain yang harus dilakukan. Tapi jangan khawatir, ia hanya melihat Tyrant itu di sini saat datang dari Dongsan. Jianglo menanyakan, apakah artinya itu bukan monster biasa? Mereka benar-benar tidak beruntung saat itu. Di saat berikutnya, Bei menunjukkan equipment yang dimiliki dan seketika mereka pun tercengang ketika melihatnya. Ia menyampaikan kalau ini adalah beberapa equipment tingkat rendah dan ia tidak menggunakannya, jadi akan ia serahkan kepada mereka semua. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dalam keadaan terburu-buru, sedangkan mereka sudah mengetahui lokasi pemukimannya, jadi ia akan pergi dahulu. Sebelum berlalu pergi, mereka semua mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan sebuah perhatian untuk tetap menjaga diri dengan baik. Bei pun kembali keluar melalui jendela dan melompat dari gedung ke gedung untuk mempercepat perjalanannya. Tidak berselang lama, ia mendapati sebuah notifikasi dari Ming Ming yang mengajak untuk memulai obrolan pribadi. Ming Ming menyampaikan kalau King Han sedang mengeluh di grup dan ia rasa kemampuannya bisa membantunya. Mengetahui itu, Bei meminta agar Ming Ming menceritakan situasinya. Apa yang terjadi? Ia memegang dagu dan memikirkan orang yang dimaksud. Apakah itu adalah Han Xiao? Kembali di ruang hotel, pada Zhao Mo yang sedang mengajak Jianglo untuk segera pergi ke pemukimannya. Jianglo mengatakan pemukiman yang aman dengan banyak orang-orang yang telah berevolusi ini sangat penting bagi mereka. Tapi mereka harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Lagi pula mereka hampir harus menyeberangi seluruh kota Jiangxing untuk mencapai kota Dongsan. Ketika Li Fing ingin angkat bicara, tiba-tiba terhenti karena mendapati Bei kembali lagi. Wei menghampirinya dan menanyakan, apakah ada yang salah? Bei menjawab bahwa ia butuh kamar sementara untuk menangani beberapa hal. Zhao Mo ikut menyela, mengatakan jika Bei memerlukan itu, datanglah ke kamarnya dan Lin Qi. Mereka berdua pun merangkul mengantarnya. Namun Bei memberitahu kalau ia perlu sendirian. Lin Qi mengatakan tidak apa-apa, Bei dapat menggunakannya, sedangkan mereka bisa saja tidur di ruang tamu. Di sisi lain, sejenak Wei hanya terdiam yang kemudian memanggil meminta Bei untuk menunggu. Tapi Bei tidak lagi berada di hadapan sehingga ia harus mengejarnya. Alhasil mereka bertemu di koridor hotel. Dengan sedikit tersengal, ia menanyakan apakah Bei tahu nomor evolusi Songgi karena ia ingin menambahkannya sebagai teman. Bei menjawab nomor evolusinya adalah 990.225. Seketika Lin Qi juga ikut menanyakan berapa nomor Bei. Ia dan Zhao Mo akan menambahkannya. Bei menjawab singkat 001. Mendengar itu membuat Lin Qi mengeluarkan ekspresi mengejek. Ia tidak percaya dan sedikit menertawakannya, mengatakan, mereka memang berevolusi, tapi lelucon dingin Bei tidak berevolusi sama sekali. Pada saat yang bersamaan, Zhao Mo yang berada di belakang mencoba mencari ID 001 dan mendapati kalau itu benar-benar adalah Bei. Mengetahui itu, ia segera mendekat ke arah Lin Qi, menepuk pundaknya, mengatakan kalau Lin Qi akan tahu setelah menambahkannya. Seketika tawa Lin Qi terhenti dan mencoba menambahkannya. Bei pun langsung menerimanya. Ini membuat Lin Qi merasa tidak percaya. Ia seakan syok ketika mengetahui kebenarannya.
Zhao Mu meminta padanya untuk tidak berdiri di sana dengan linglung. Cepatlah kejar. Singkat cerita, setelah 10 menit kemudian mereka merenung setelah mengetahui ID Jinbai. Sun Ji mengatakan bahwa nomor ID-nya benar-benar bagus. Zhao Mu menyambung, Jinbai bilang itu adalah urutan yang berevolusi. Itu artinya Jinbai adalah orang pertama yang berevolusi. Zhao Mu kemudian bertanya, apakah Sun Ji ingat apa yang telah diposting Jinbai di grup asrama? Apakah ada berita tentang sekolah yang mengubah tanggal tes kebugaran fisik menjadi pertengahan Juni? Sun Ji menjawab, tentu saja ia ingat. Itu membuat mereka terlihat bodoh karena sudah berlatih lebih dari seminggu. Tiba-tiba ia berbangun menanyakan, apakah maksud Zhao Mu bahwa Jinbai sudah tahu tentang kiamat saat itu? Zhao Mu mengatakan, bisa jadi itu hanya kebetulan. Tapi bukankah mereka juga mendapat manfaat dari kejadian itu? Sun Ji membenarkannya, mereka mendapat keuntungan dari informasi yang diberikan oleh Jinbai. Ia kemudian menyudahi pembicaraan ketika melihat ke arah Wei yang tampak sibuk sendiri dan menanyakan, kenapa wajahnya sangat merah. Wei bangkit berdiri mengatakan, tidak apa-apa, ia akan kembali ke kamarnya. Teruntuk mereka berdua, jangan lupa dengan perkataan Jinbai. Apapun yang ingin dilakukan, jangan masuk ke ruangannya. Setelah menutup pintu, pipi Wei semakin memerah sambil menyebut nama Jinbai dalam gumamnya. Ia terbayang percakapan dengan Songgi yang menanyakan, apakah Wei adalah sahabatnya. Jika begitu, saat mereka berkumpul bersama, ia tidak akan menjadi satu-satunya orang yang memanggil Jinbai dengan sebutan ayah. Wei menanyakan apa yang Songgi bicarakan. Setelah menelaah lebih lanjut, perlahan Wei mulai mengerti maksudnya dan inilah alasan pipinya menjadi merah. Ia merasa iri dengan Songgi beserta beberapa yang lain dapat tinggal bersama dengan Jinbai. Tiba-tiba gumamnya terhenti ketika mendapati adanya suara seseorang yang sedang berbincang. Perlahan ia mendekat ke sumber suara untuk mengupingnya dan pemilik suara itu tidak lain adalah Jianglo dan Living. Living mengatakan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Jinbai pasti berbohong pada mereka sebab ada banyak celah pada perkataannya. Jianglo menimpali kalau ia juga merasakan hal yang sama, sedikit palsu. Bagaimana mungkin Song Zikyong membantunya menyelesaikan itu? Sungguh terdengar seperti membual. Wei yang mendengar percakapan itu hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Berpindah pada Jinbai yang telah masuk di ruang mimpi kota Megis, rumah Han Xiao. Jinbai menyapa mereka dan menyampaikan kalau ia baru saja telah membuat beberapa aturan di dunia nyata, jadi datang sedikit terlambat. Sepertinya ia satu-satunya yang tersisa. Terlihat di dunia mimpi kali ini tidak hanya Ming Ming seorang diri, melainkan ada dua pria lain. Pria berbaju coklat menggunakan kupluk bernama Han Xiao atau disebut Raja Han. Sedangkan pria mengenakan penutup wajah bernama Crow. Han Xiao bangkit berdiri memperkenalkan namanya, mengatakan akhirnya ia bisa bertemu dengan Jinbai. Ia tahu Jinbai pasti adalah orang yang tampan, tapi ia tidak mengira kalau Jinbai 3 kali lebih tampan dari yang ia bayangkan. Ming Ming menyela mencibir bahwa Han Xiao memang benar-benar tahu cara memuji. Han Xiao menimpali bahwa ia tidak memuji, ia hanya mengatakan yang sebenarnya. Crow yang tadinya hanya berdiam, sekarang juga bangkit berdiri menyebutkan namanya, mengatakan, Ming Ming bilang bahwa bisa membawa satu teman kelompok bersamanya, sedangkan ia hanya kebetulan datang untuk membuat nomor. Talent yang ia miliki adalah perwujudan ketakutan kelas double S. Han Xiao yang mendengar itu seketika merasa minder karena talent pengendali mental kelas S-nya adalah yang terlemah di antara mereka. Jinbai memberikan motivasi padanya, mengatakan meskipun talentnya kurang, namun keberuntungannya tidak buruk jika ia telah menghadapi situasi ini sehari sebelum kemarin.
maka Ming Ming tidak akan bisa membantunya. Karena saat itu Ming Ming hanya bisa membawa mereka ke dunia mimpi menggunakan posisinya sendiri. Dan sekarang Ming Ming mampu untuk membawa semua orang ke rumah Han Xiao menggunakan totem mimpi adalah sesuatu yang baru. Ming Ming baru saja belajar kemarin. Dengan sedikit canggung, Han Xiao mulai mengakui kalau sebenarnya ia sedikit beruntung. Setelah perihal itu selesai, Chin Bai memberitahu bahwa mereka berempat tidak punya banyak waktu di dunia mimpi. Jadi jelaskan dengan cepat kenapa Han Xiao mengeluh dalam kelompok. Han Xiao menyampaikan bahwa itu adalah perihal Dongyeon yang spesifik untuknya. Ia akan mengirim screenshot misinya pada Chin Bai. Tempatnya tidak jauh dan mereka bisa ke sana sembari berbicara. Tangkapan layar yang dikirimkan Han Xiao adalah misteri keluarga, misi kelas S eksklusif. Di barang milik ayahnya, Han Xiao menemukan catatan medis dari rumah sakit jiwa Red Star dengan nama seorang bibi yang belum pernah Han Xiao dengar namanya. Catatannya menyebutkan adanya kelainan genetik keluarga yang menggugah rasa ingin tahu Han Xiao. Apa kelainan genetik ini? Kenapa bibi dari Han Xiao tidak pernah menyebutkannya? Apakah talent mental Han Xiao yang kuat ada hubungannya dengan kelainan genetik ini? Rumah sakit Red Star sepertinya memegang kunci misteri ini. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan rumah sakit Red Star 16. Han Xiao mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit jiwa yang mereka cari. Ketika ia menemukannya, itu sudah menjadi Dongyeon. Ia pernah masuk sekali, tapi dengan cepat menyerah. Di dalamnya ada monster dengan tingkat kesulitan Nightmare level 5 hingga 12. Terlalu sulit untuk ia tangani. Ia tidak sabar untuk naik level dan kembali. Setelah meninggalkan Dongyeon pertama kali, Cosmic memberitahu bahwa seseorang telah memperhatikan kehadirannya dan mungkin akan pergi dengan membawa segalanya. Chin Bai mengatakan bahwa ia mengerti. Ia kemudian menyodorkan tangan ke depan yang membuat sistem muncul menanyakan, apakah Chin Bai ingin memimpin tim masuk ke dalam Dongyeon Rumah Sakit Jiwa Red Star? Dengan wajah penuh ambisi, tanpa pikir panjang, ia langsung mengiyakannya. Kini mereka berada di ruang mimpi, kota Megis, di dalam Dongyeon Rumah Sakit Jiwa Red Star. Crow memberitahu bahwa ada monster kecil di sini. Ming Ming mengatakan kalau ia punya perasaan buruk tentang tempat ini, sedangkan Han Xiao menyampaikan bahwa monster awal di Dongyeon tidaklah lemah, jadi berhati-hatilah. Tiba-tiba sesosok monster perawat muncul dengan tubuh yang gemetar. Mereka semua menyaksikan itu, tapi Crow lebih cepat mengajukan diri, meminta rekannya untuk tetap di sini, biar ia yang menguji kekuatannya. Di saat monster itu melesat, Crow masih berdiam diri. Ia bersikap tenang sebelum pada akhirnya mengeluarkan kemampuannya yang tidak lain adalah talent level double S Fire Embodiment. Teknik ini memunculkan sosok monster raksasa yang dialiri dengan energi hijau. Monster yang melihat itu dengan spontan menghentikan langkahnya hingga membuatnya terjungkal. Ditambah lagi jantungnya terasa copot karenanya. Sedangkan Crow menjentikan jari yang dimaksudkan untuk mengeluarkan jurus Fire Mode Explosion Lawful, dan itu melesat mengenai monster. Alhasil ia terbaring dan memuntahkan cairan merah. Sistem menginformasikan bahwa tim mereka telah membinasakan perawat gila dan memperoleh XP. Setelah menyaksikan pertunjukan itu, ketiga rekannya saling memberikan penilaian. Wei mengatakan bahwa itu terlihat seperti bos penjahat, sedangkan Han Xiao berpendapat kalau itu adalah kemampuan yang luar biasa. Adapun Chin Bai melipat tangan memuji bahwa itu merupakan pekerjaan yang bagus. Kini mereka mendapatkan sebuah item berbentuk kartu yang bertuliskan ledakan pikiran yang melengking tajam tingkat D, mampu melepaskan serangan mental dengan teriakan tajam dan menyebabkan kerusakan mental dalam jarak tertentu.
Selain itu, suara yang dihasilkan akan menarik perhatian monster di dekatnya. Crow memegangnya, menyampaikan bahwa mereka beruntung karena mendapatkan sebuah skill. Ia kemudian menyodorkannya dengan maksud mempersilahkan siapa saja yang mau mengambil. Jinbei memanggil Ming Ming dan Han Xiao yang memiliki talent mental. Ia meminta agar mereka berdua memutuskan siapa yang akan mengambilnya. Han Xiao mengatakan kalau ia tidak membutuhkannya, ia cuma membutuhkan item untuk misi eksklusif. Selain itu, talentnya juga memiliki skill yang serupa. Ming Ming yang mendengar itu tidak menahan diri lagi dan segera mengambilnya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Ia kemudian memeluk item itu untuk ia miliki dan tidak berselang lama sistem muncul memberitahukan bahwa ia telah mempelajari skill Sharp Scratching Touch Explosion. Terlihat tangan Jinbei mulai aktif, ia ingin menyentuhi, benar-benar tidak bisa melihat wanita cantik. Ia meminta pada Wei untuk menggunakan skill yang barusan dimiliki. Dengan sedikit jaim, Wei menghindar, menyampaikan kalau jangkauan damage skill tidak besar, tapi jangkauan suaranya luas. Kemungkinan besar itu bisa memancing monster keluar. Jinbei mengatakan, itulah yang mereka butuhkan. Jika menemukannya satu persatu, itu terlalu merepotkan. Wei yang mendengar itu sangat terkejut dan ia tidak begitu yakin akan hal ini. Melihat ekspresi Wei yang tertegun, Jinbei meminta padanya untuk tidak khawatir karena itu akan baik-baik saja. Wei pun menyetujui dan segera melakukan teknik barunya, Sub-Scratching Touch Explosion. Aura yang dikeluarkan dari teknik ini berwarna pink bercampur keunguan yang menyebar mengisi sudut-sudut ruangan dan tentunya mengundang kehadiran para monster. Jinbei yang melihat ini tentu merasa senang karena sesuai dengan yang ia harapkan. Sedangkan Han Xiao mengeratkan gigi. Ia tidak mengira banyak monster akan datang kemari. Di sisi lain, Crow yang berbelakangan dengan Han Xiao memperingatkan pada rekannya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Adapun Ming Ming mulai menunjukkan rasa kekhawatiran dan menanyakan pada Jinbei apakah mereka akan baik-baik saja dengan semua monster ini. Jinbei dengan santai menjawab, tentu saja tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba kemampuan yang baru saja ditingkatkan. Terlihat Han Xiao mulai menyerang menggunakan salah satu tekniknya sambil mengatakan bahwa ia merasa lega setelah mendengar penyampaian dari pemimpin grup. Teknik yang ia keluarkan kali ini berupa sebuah pisau melesat dengan jumlah yang banyak dan ini mendarat dengan tepat mengenai sasaran. Sedangkan Crow menggunakan teknik sumber rasa takut kegelapan. Ini adalah energi hitam yang menjalar seperti tali yang kemudian ia kendalikan untuk mencekik para zombie. Terlihat mereka mengerang kesakitan tidak berdaya. Di sisi lain, Ming Ming membuat ledakan besar menggunakan sebuah senjata seperti meriam. Ini mengejutkan Han Xiao dan Crow, membuat pandangan mereka menjadi teralihkan. Sedangkan Ming Ming kembali membidik, mengatakan bahwa rasanya enak sekali, jadi ia ingin mencobanya lagi. Han Xiao penuh tanya, apakah senjata yang digunakan Ming Ming adalah jenis peluncur roket. Ia menilai kalau kemampuan menciptakan sesuatu di dunia mimpi sungguh tidak normal. Akankah Ming Ming bisa membangun Gundam di masa depan? Crow dengan tegas menyambung, pasti bisa. Kemudian ia menanyakan kenapa ketua kelompok belum melakukan pergerakan. Bersamaan dengan kata-kata itu, terlihat Jinbei mulai mengambil tindakan. Ia merubah kedua lengannya menjadi cakar sambil mengatakan, akhirnya kekuatannya telah mencapai batasnya. Dan teknik ini agak lambat untuk ditingkatkan. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan kekuatan penuh di tengah pertarungan. Tapi ini bukanlah suatu masalah dan ia pun segera menggamparkan tangannya ke dasar. Alhasil lantai itu menjadi retak berkeping-keping disertai kemunculan duri-duri hitam yang menjalar dan menghujam para zombie.
Teknik ini bernama Vulture Earth Speakers. Ketiga rekannya yang menyaksikan itu sangat tercengang. Ming Ming mengakui kalau ketua grup mereka sangat kuat. Sedangkan Crow penuh tanya dengan teknik itu. Apakah itu adalah keterampilan tunggal? Dan apakah Jin Bai telah membinasakan semuanya? Di sisi lain, Han Xiao mengatakan ini adalah Kaisar Jin Bai. Setelah teknik itu berlalu, terlihat dari belakang Jin Bai muncul dua perawat zombie yang salah satunya menggunakan sebuah senjata. Han Xiao yang melihat itu tentu menjadi panik. Ia berusaha meraih untuk menyelamatkan Jin Bai sambil menyampaikan kalau ada dua lagi yang masih hidup.